Selamat datang di channel Plot Cinema. Kali ini Mimin mau membahas film yang berjudul Death Note. Film ini mengisahkan tentang seorang mahasiswa yang menemukan buku catatan misterius yang bisa membunuh siapa saja yang namanya ditulis di dalamnya. Buku tersebut milik Shinigami atau dewa kematian bernama Ryuk. Sebelum kita mulai ke cerita, jangan lupa untuk dukung channel ini dengan klik tombol subscribe di bawah dan like. Jika kalian menyukai video ini, terima kasih. Light Yagami, seorang mahasiswa hukum yang cerdas, hidup dengan dukungan keluarga yang penyayang, serta pacar cantik bernama Shiori. Namun, sebulan yang lalu, hidupnya berubah drastis. Suatu malam, karena rasa ingin tahunya, Light berhasil meretas database kepolisian untuk mengetahui apakah para kriminal mendapatkan hukuman yang sepadan atas perbuatannya. Yang mengejutkan, banyak kasus penjahat justru ditutup tanpa hukuman, sehingga mereka tetap bebas berkeliaran. Untuk membuktikan temuannya, Light mulai mengikuti salah satu penjahat yang kasusnya dihentikan, yakni Takuo Shibuimaru. Di sebuah bar, kemarahan Light memuncak saat mendengar Takuo dengan santainya menganggap kejahatannya sepele, karena korban yang ketakutan tak berani menjadi saksi. Ketika Takuo menyadari ada orang yang mendengarkan, ia mengancam Light. Lalu Light pun segera meninggalkan tempat itu, bahkan membuang buku kuliah hukumnya, karena merasa hukum tak ada artinya jika penjahat terus bebas. Di tengah perjalanan, meski hujan turun, Light menemukan sebuah buku yang entah bagaimana tetap kering. Buku itu bertuliskan Death Note atau buku catatan kematian yang kemudian ia bawa pulang. Halaman pertamanya memuat petunjuk penggunaan yang menyatakan bahwa siapa saja yang namanya ditulis di dalamnya akan mati. Awalnya, Light ragu akan kebenarannya, sampai suatu ketika ia melihat berita di televisi tentang seorang tersangka pembunuhan bernama Yosuke. Dengan iseng, Light menuliskan nama Yosuke di dalam buku itu. Keesokan paginya, saat sarapan, ia terkejut membaca koran yang melaporkan bahwa Yosuke tiba-tiba meninggal di penjara. Ternyata, buku itu bukanlah buku biasa. Malam itu, Light kembali bertemu dengan Takuo. Dalam petunjuk Death Note disebutkan bahwa buku tersebut hanya akan bekerja jika penulisnya mengingat wajah orang yang akan dituliskan namanya. Dengan logika itu, Light menatap Takuo penuh kebencian dan menuliskan namanya. Menurut aturan, orang yang namanya tercatat di Death Note akan meninggal dalam waktu 40 detik. Jika penyebab kematiannya tidak ditentukan, maka akan terjadi serangan jantung. Tepat 40 detik kemudian, Takuo pun meninggal karena serangan jantung. Setelah peristiwa itu, Light bertemu dengan sosok menyeramkan, dewa kematian bernama Ryuk. Ryuk mengungkapkan bahwa dialah yang telah menjatuhkan Death Note ke dunia ini dan tidak berniat mengambilnya kembali, karena siapapun yang menemukannya secara otomatis menjadi pemiliknya. Menurutnya, pilihan ada di tangan Light. Jika ia tidak menginginkan buku itu, cukup menyerahkannya kepada orang lain, dan Ryuk akan menghapus ingatannya tentang buku tersebut. Saat Light mencoba meraih tangan Ryuk, ia menyadari bahwa Ryuk hanya dapat terlihat oleh orang yang menyentuh Death Note. Seiring berjalannya waktu, kasus kematian misterius para penjahat semakin merajalela, tidak hanya di Tokyo, melainkan juga di seluruh dunia. Kebanyakan korban meninggal karena serangan jantung, meskipun kondisi kesehatan mereka prima, sehingga menimbulkan dugaan adanya wabah virus misterius. Warga Tokyo mulai menyebut pembunuh para penjahat ini dengan julukan Kira, yang memicu perdebatan. Ada yang menganggap Kira sebagai dewa keadilan, namun ada pula yang melihatnya sebagai pembunuh yang suka main hakim sendiri. Pihak kepolisian akhirnya membentuk tim investigasi untuk mengungkap identitas Kira, dengan Soichiro Yagami sebagai ketua. Deteksi internasional menunjukkan bahwa Kira berada di Jepang, mengingat kasus-kasus kematian aneh itu bermula di Tokyo. Untuk menangani kasus ini, polisi bekerja sama dengan detektif jenius bernama L, yang dikenal berhasil memecahkan banyak kasus rumit di seluruh dunia, meskipun identitasnya selalu dirahasiakan. Melalui penghubung tua bernama Watari yang menyalakan laptop, L berkomunikasi dan menjelaskan bahwa kasus kematian misterius itu bukan disebabkan oleh penyakit, melainkan ada dalang di baliknya, sambil menunjukkan grafik yang menggambarkan kematian akibat wabah tersebut. Setelah itu, L menampilkan grafik kematian akibat pembunuhan yang menjadi bukti bahwa kematian para kriminal akhir-akhir ini merupakan hasil ulah seseorang. Berdasarkan pengamatan umum, L yakin bahwa Kiralah pelakunya. Soichiro sempat berpendapat bahwa mungkin saja pelakunya lebih dari satu orang.
Untuk menjelaskan, L menyajikan grafik yang menggambarkan bahwa semakin banyak pelaku yang terlibat dalam sebuah kejahatan, maka tingkat keberhasilannya akan semakin menurun. Meskipun begitu, L tetap yakin bahwa hanya ada satu pelaku. Sementara itu, Soichiro merasa bingung bagaimana seseorang yang disebut Kira dapat melakukan pembunuhan di berbagai lokasi secara bersamaan. L pun menyatakan bahwa ia belum menemukan jawaban yang memadai dan perlu melakukan penyelidikan lebih lanjut. Di sisi lain, Light merasa yakin bahwa apa yang ia lakukan adalah benar karena ia ingin menciptakan keadilan di dunia. Hubungannya dengan Ryuk pun semakin akrab, terlihat dari kebiasaannya selalu memberikan apel, buah favorit Ryuk. Light pun merasa senang karena para penjahat kini mulai ketakutan. Dengan bantuan Death Note, ia yakin dapat mewujudkan dunia tanpa kejahatan. Tak lama kemudian, Light menonton berita di televisi. Di layar kaca muncul sosok bernama Lynn L. Taylor, atau dikenal sebagai L, yang mengklaim dirinya adalah detektif yang sedang menyelidiki kasus Kira. Ia mencemuh Kira dengan menyebutnya sebagai pembunuh keji yang bertingkah kekanak-kanakan dan menilai bahwa Kira jauh lebih rendah dibandingkan dengan para kriminal yang telah dibunuhnya. Hal tersebut membuat Light marah. Dalam keputusasaannya, Light menuliskan nama orang itu di dalam Death Note. Beberapa saat kemudian, saat siaran langsung di televisi, orang tersebut mendadak mengalami serangan jantung hingga meninggal. Tak lama, layar televisi berganti menampilkan suara asli L yang mengungkapkan bahwa orang itu adalah narapidana hukuman mati dengan kasus yang sangat rahasia. L menjelaskan bahwa ia sengaja menggunakan orang tersebut sebagai umpan untuk memancing Kira agar keluar. Rencana itu terbukti berhasil karena korban tersebut benar-benar meninggal. Hal ini semakin meyakinkan L bahwa Kira berada di wilayah Tokyo, mengingat siaran tersebut hanya disiarkan secara lokal. Setelah mendapat kepastian itu, L bertekad agar Kira segera ditangkap dan dijatuhi hukuman mati. Light merasa tidak terima. Ia masih menganggap dirinya sebagai pelindung bagi orang-orang lemah, dan bahkan merasa bagaikan dewa yang harus menghancurkan siapa saja yang menentangnya. Sementara itu, koran-koran di Jepang mulai dipenuhi berita mengenai konflik antara L dan Kira. Masyarakat yang tidak setuju dengan aksi Kira kini mulai berpihak kepada L. Pacar Light, Shiori, adalah salah satu yang menentang perbuatan Kira. Menurutnya, tindakan Kira hanyalah aksi main hakim sendiri dan bukan keadilan. Walaupun Light berusaha menjelaskan bahwa banyak penjahat tidak mendapatkan hukuman yang layak, Shiori tetap pada pendiriannya. Di markas kepolisian, L memaparkan jadwal pembunuhan para penjahat oleh Kira. Dari jadwal tersebut, terlihat bahwa pola waktunya mirip dengan rutinitas seorang mahasiswa. Kira tidak melakukan pembunuhan saat sedang berada di kelas. Tak lama diketahui bahwa petugas yang memimpin penyelidikan kasus Kira, Soichiro Yagami, ternyata adalah ayah kandung Light, yang sebelumnya sering dibantu Light dalam memecahkan kasus-kasus sulit. Saat makan malam, Light menawarkan diri untuk membantu Soichiro menangani kasus Kira. Namun Soichiro menolaknya karena menganggap Kira adalah pembunuh berbahaya. Iblis yang bisa membunuh tanpa kontak langsung. Setelah itu, Light pun pergi ke kamarnya. Tanpa disadari oleh siapapun bahwa sebenarnya Light inilah Kira. Dengan kemampuannya melacak database polisi, Light mengetahui hasil investigasi hari itu yang menunjukkan bahwa Kira adalah seorang mahasiswa. Ia kemudian mulai menyusun jadwal kematian para penjahat agar tindakannya terlihat terstruktur, mengingat Death Note mampu membunuh target sesuai waktu yang telah ditentukan. Beberapa hari kemudian, polisi terkejut mendapati 24 kriminal meninggal setiap jam, yang menggugurkan hipotesis bahwa Kira hanyalah seorang mahasiswa. Namun, L mendapatkan informasi baru bahwa Kira tidak hanya dapat menentukan waktu kematian targetnya, tetapi juga mampu mengetahui hasil penyelidikan polisi. Hal ini mengisyaratkan bahwa Kira berada di antara para petugas itu sendiri. Pada suatu sore, Light sedang berjalan-jalan bersama Ryuk. Light melempar sebuah apel ke arah Ryuk, namun Ryuk tidak menangkapnya. Merasa ada yang ganjil, Light membuka ponselnya dan mendapati seseorang sedang mengikutinya. Ryuk kemudian menyampaikan bahwa selama 2 hari terakhir, Light telah diikuti oleh sosok misterius. Setelah mengamati lebih teliti, Light menyadari bahwa orang yang membuntutinya itu bukanlah seorang polisi Jepang. Di dalam kamar, Ryuk menjelaskan bahwa ia bertahan hidup dengan menyerap sisa umur manusia, khususnya dari mereka yang meninggal akibat Death Note. Karena memiliki mata Shinigami, Ryuk juga mampu melihat nama asli dan sisa umur seseorang.
Mendengar hal tersebut, Light pun menyatakan keinginannya untuk memiliki mata Shinigami agar ia bisa menuliskan nama orang di Death Note tanpa ragu. Ryuk pun menawarkan hal itu, namun dengan syarat Light harus rela kehilangan setengah umurnya. Mendengar konsekuensi tersebut, Light akhirnya mengurungkan niatnya. Keesokan harinya, 3 narapidana meninggal secara misterius, masing-masing dengan cara yang berbeda. Semua kematian itu ternyata merupakan hasil eksperimen baru Light dalam membunuh kriminal. Sebelumnya, ia hanya menuliskan nama, namun kini Light menambahkan detail proses kematian targetnya. Tak lama kemudian, Light menyaksikan berita mengenai perampokan bank. 2 pelaku berhasil ditangkap, sementara satu lagi yang dikenal sebagai Osoreda masih buron. Ide pun muncul di benak Light. Keesokan paginya, ia mengajak pacarnya, Shiori, untuk naik bus, tanpa disadari bahwa orang yang membuntutinya juga menaiki bus tersebut dan duduk tepat di belakangnya. Ketika Light berbalik bertanya mengapa orang itu terus mengikuti, orang tersebut berpura-pura tidak mengenalnya. Ternyata, buronan Osoreda juga berada di dalam bus yang sama dan sempat mengancam sopir dengan senjata api. Dalam situasi itu, Light mengeluarkan secarik kertas yang bertuliskan niatnya untuk menangkap perampok tersebut. Ia menunjukkan kertas itu kepada orang di belakangnya, yang kemudian memperingatkan Light agar tidak bertindak sembrono. Namun, Light sengaja memprovokasi agar orang itu menampilkan kartu identitasnya, sehingga ia akhirnya mengetahui bahwa orang itu adalah seorang agen FBI bernama Rai Iwamatsu. Dengan sengaja, Light menjatuhkan kertas tersebut. Melihat ada yang tidak beres, Osoreda mengambil kertas itu dan membacanya. Marah, Osoreda berniat menembak Light, namun tiba-tiba ia melihat sosok Ryuk yang mengerikan. Ternyata, sobekan kertas tersebut adalah bagian dari Death Note yang membuat Osoreda dapat melihat Ryuk. Meskipun Osoreda beberapa kali mencoba menembak Ryuk, usahanya sia-sia. Setelah peluru habis, Osoreda memerintahkan sopir bus untuk berhenti. Saat ia keluar, sebuah mobil tiba-tiba menabraknya hingga tewas. Semua kejadian itu sudah dituliskan secara detail oleh Light di dalam Death Note sebagai bagian dari rencananya untuk mendapatkan nama orang yang membuntutinya. Di tempat lain, Rai menemui tunangannya, Naomi, yang juga merupakan agen rahasia FBI dan pernah bekerja dengan El Naomi memperingatkan Rai untuk berhati-hati karena ia sudah memantau situasi di gereja. Mereka berdua dijadwalkan untuk melangsungkan pernikahan dalam beberapa hari ke depan. Sementara itu, Light berpikir bahwa tidak mungkin hanya ada satu agen FBI yang menyelidiki kasus Kira. Pasti ada beberapa agen yang dikirim oleh detektif L untuk mengawasi para tersangka. Light pun menyadari bahwa jika ia membunuh Rai saat ini, ia akan segera diketahui. Namun, jika semua agen FBI tereliminasi, maka kecurigaan terhadapnya pun akan sirna. Ryuk mengingatkan bahwa agen FBI bukanlah penjahat dan bertanya apakah Light tetap berniat untuk membunuh mereka. Namun, tekad Light sudah semakin bulat. Beberapa hari kemudian, secara mendadak, Rai membatalkan janji pernikahannya dengan Naomi di gereja dengan alasan ada urusan mendadak, lalu menuju ke stasiun kereta bawah tanah. Tanpa sepengetahuannya, Naomi yang curiga mengikuti Rai dari jauh. Ia mengamati setiap gerak-gerik Rai. Saat kereta mulai berjalan, Rai mengambil sebuah amplop dan duduk di samping seorang pria. Ternyata, amplop itu berasal dari Kira, dan di dalamnya terdapat sebuah alat komunikasi beserta beberapa lembar kertas. Begitu Rai menggunakan alat komunikasi tersebut, Light, yang berada di gerbong sebelah, menyuruh Rai menghadap ke depan dengan ancaman akan membunuhnya jika tidak mau. Rai kemudian meminta bukti bahwa orang yang menghubunginya benar-benar Kira yang asli. Light menjawab bahwa pria di samping Rai bernama Ozaki, yang 2 tahun lalu pernah ditangkap karena kasus pemerkosaan, namun kemudian dibebaskan. Dalam kereta itu, secara tiba-tiba, Ozaki meninggal karena serangan jantung. Akhirnya, Rai pun yakin bahwa suara yang terdengar melalui alat komunikasi itu memang benar berasal dari Kira. Light lalu bertanya, berapa jumlah agen FBI yang menangani kasus ini? Rai menjawab bahwa ada 12 orang, termasuk dirinya sendiri. Namun, Rai tidak mengenal masing-masing nama atau wajah para agen itu. Yang diketahuinya hanyalah nama pimpinan mereka. Kira kemudian menyuruh Rai untuk menuliskan nama pimpinan tersebut pada lembar kertas yang telah disediakan dan memintanya membuka laptop. Di layar laptop muncul daftar nama 12 agen FBI yang bertugas bersama mereka,
Selanjutnya, Kira menginstruksikan Rai untuk menghafal wajah setiap agen dan mencatat nama mereka di kolom-kolom kertas kosong. Setelah itu, Kira menyuruh Rai mengembalikan amplop itu ke rak, yang ternyata berisi lembaran-lembaran dari buku Death Note. Dalam sekejap, Rai sempat melihat penampakan Ryuk. Saat Rai turun dari kereta, Naomi mendekatinya, namun tiba-tiba Rai serangan jantung. Sebelum menghembuskan napas terakhir, Rai sempat memandangi Light yang berada di dalam gerbong, membuat Naomi terpukul oleh kematian tunangannya. Light kemudian mengambil amplop tersebut dan diketahui bahwa di bawah kolom nama sudah tertulis kronologi kematian masing-masing agen FBI, termasuk kronologi kematian Rai. Tak lama setelah itu, semua agen FBI itu meninggal sesuai dengan rincian yang telah dicatat di dalam Death Note. Peristiwa tersebut membuat Soichiro memerintahkan timnya untuk mundur, karena sekarang Kira juga menargetkan orang-orang yang tidak bersalah. Dengan demikian, semua polisi yang terlibat dalam kasus ini berpotensi menjadi sasaran. Satu persatu, petugas yang ketakutan mulai mengundurkan diri, hingga akhirnya tim investigasi yang tersisa hanya berjumlah 6 orang, termasuk Soichiro. Seorang petugas bernama Ukita menyatakan bahwa akan sulit berkoordinasi dengan L jika mereka tidak bertemu langsung. Soichiro pun setuju, menegaskan bahwa agar L tetap dapat bekerja sama dengan polisi, L harus memperlihatkan identitasnya, sehingga mereka dapat berjuang bersama. Akhirnya, L setuju untuk bertemu langsung dengan Soichiro dan anak buahnya. Watari membawa mereka ke sebuah hotel mewah tempat L menginap, dan Soichiro beserta timnya pun terkejut melihat L yang tampak seperti remaja kurang tidur. L meminta mereka untuk tidak menyebutkan nama asli, karena menurutnya, Kira membutuhkan nama dan wajah targetnya untuk melakukan pembunuhan. L sendiri menggunakan alias Ryuzaki dan mendapatkan data bahwa Kira mampu memanipulasi perilaku korbannya sebelum meninggal, seperti yang terbukti dari surat bunuh diri seorang penjahat yang ternyata memuat pesan untuk L. Dari situ, L mencurigai bahwa Kira adalah seseorang yang dekat dengan anggota polisi, sehingga penangkapan seharusnya tidak sulit. L dan tim investigasinya pun bertekad untuk menangkap Kira. Sementara itu, Naomi tidak tinggal diam setelah kematian tunangannya. Ia mulai mencari informasi tentang Kira secara mandiri. Di tempat lain, L dan timnya meninjau rekaman CCTV dari kereta tempat kematian Rai, sedangkan Naomi mengumpulkan keterangan dari sopir bus yang pernah dinaiki Rai. Akhirnya, L mendapatkan titik terang dan menyusun daftar orang-orang yang dicurigai, termasuk keluarga Soichiro. L juga memutar rekaman saat Rai meninggal, di mana sebelum wafat, Rai sempat menunjuk ke arah kereta, menunjukkan kemungkinan bahwa Kira berada di sana. L pun menyampaikan data mengenai tunangan Rai. Ternyata, kontak dengan Naomi terputus setelah kematian Rai, dan Naomi tampaknya sedang beraksi sendiri. Untuk itu, L bersama tim investigasinya akan memasang kamera dan alat penyadap suara di rumah Soichiro selama 7 hari berturut-turut. Meskipun Soichiro pun harus menyetujui hal tersebut demi membuktikan bahwa keluarganya tidak bersalah. Di sisi lain, Naomi menemui Shiori dan menanyakan tentang insiden di bus sebelumnya. Sementara itu, Light menyiapkan jadwal kematian target-targetnya selama seminggu ke depan sebagai antisipasi jika ia harus masuk rumah sakit atau tertangkap. Ryuk memuji ketelitian Light sambil mengalihkan perhatiannya ke acara TV yang menampilkan artis remaja bernama Misa. Misa yang dalam wawancara mengungkapkan kekagumannya pada Kira. Keesokan harinya, Shiori mengajak Naomi untuk menemui Light. Naomi memberikan kartu namanya dan dengan jujur mengungkapkan kecurigaannya bahwa Light adalah Kira. Light menolak tuduhan itu, lalu mengeluarkan potongan kertas dari Death Note dan mulai menuliskan kronologi kematian Naomi. Tak lama kemudian, Light mengajak Shiori pergi, sementara secara mengejutkan, Naomi menyatakan bahwa Light tidak akan mampu membunuhnya, karena nama yang tertera di kartu yang barusan ia berikan bukanlah nama aslinya. Ryuk kembali menawarkan kepada Light kesempatan untuk memiliki mata Shinigami, sehingga ia dapat melihat nama asli Naomi. Namun, Light tetap menolak tawaran itu. Saat hendak masuk ke kamarnya, Light terkejut melihat kawat pengaman di pintu yang telah patah, menandakan seseorang sengaja menyusup ke dalam kamarnya. Hal ini membuat Light sadar bahwa kamarnya sudah dipasangi kamera CCTV. Sementara itu, L, Soichiro, dan tim investigasi mulai memantau rekaman CCTV. Menurut L, perilaku Light sangat cocok dengan profil Kira.
Meskipun kemungkinannya hanya 1%, mereka tetap bertekad untuk menyelidikinya. Di dalam kamar, Ryuk berusaha mengajak Light berbicara, namun Light hanya diam. Di luar, Light memberitahu Ryuk bahwa ia merasa diawasi. Pasti ada kamera dan alat penyadap yang dipasang di mana-mana, sehingga ia harus mencari titik buta dari perangkat-perangkat itu. Keesokan harinya, L dan timnya belum menemukan hal mencurigakan. Light tampak hanya asik belajar di kamarnya. L berjanji akan menghentikan kecurigaannya jika tidak ada kematian misterius yang terjadi bersamaan dengan aktivitas Light yang tidak biasa. Pada hari ketiga, tim investigasi menerima laporan tentang tewasnya seorang buronan. Soichiro pun merasa lega, mengira bahwa putranya aman karena tidak ada tanda-tanda kecurigaan terhadap Light. Namun, L memperingatkan agar Soichiro tidak terlalu senang. Bisa jadi kematian buronan itu sudah diatur jauh hari oleh Kira, dan mereka harus menunggu hingga kejahatan baru terjadi. Pada hari ketujuh, setelah makan malam, Light membawa keripik kentang untuk teman belajarnya. Sementara L dan tim investigasi terus mengawasi sambil mendengarkan siaran berita. Tiba-tiba muncul laporan penangkapan tersangka penculikan bernama Toru. Dari rekaman, Light tampak sedang belajar dan tidak menyalakan televisi, sehingga ia sepertinya tidak mengetahui berita tersebut. Namun, secara mengejutkan, pembawa berita melaporkan bahwa Toru baru saja tewas secara misterius akibat ulah Kira. Atas insiden itu, kecurigaan terhadap Light pun berkurang. Tanpa diketahui banyak orang, Light diam-diam menyembunyikan ponselnya, selembar kertas Death Note, dan pulpen kecil di dalam bungkus keripik. Dengan hati-hati, ia menuliskan nama Toru di dalam Death Note. Tak lama kemudian, kamera dan alat penyadap di kamarnya dilepas, membuat Light merasa lega. Di tempat lain, Naomi menghubungi L dan bersumpah akan membuktikan bahwa Light adalah Kira, meski harus mengorbankan nyawanya. Beberapa saat kemudian, Light menerima telepon dari Shiori yang mengajaknya bertemu di museum seni. Di ujung telepon, Shiori mengungkapkan bahwa dirinya sedang diancam oleh Naomi dengan pistol. Dari jauh, L mengamati CCTV di museum seni dan, bersama Soichiro, mereka terkejut melihat Light muncul di layar. Ternyata L masih tetap yakin bahwa Light adalah Kira, yang membuat Soichiro marah karena anaknya terus disinyalir sebagai Kira. Ia segera menginstruksikan anak buahnya untuk mengirim bala bantuan ke museum seni. Sesampainya di museum, Light kaget melihat Shiori ditawan oleh Naomi. Naomi memaksa Light untuk mengaku bahwa ia adalah Kira, agar Shiori dapat diselamatkan. Light bersikeras bahwa dirinya bukan Kira. Bahkan jika ia adalah Kira sekalipun, Shiori tidak ada kaitannya dengan semua ini. Namun, Naomi mengancam akan membunuh Shiori jika Light terus berbohong, dan memintanya untuk segera membunuh Naomi. Tak lama kemudian, Naomi mengungkapkan nama aslinya karena ia tahu Kira tidak dapat membunuh tanpa mengetahui nama targetnya, serta memerintahkan Light untuk membunuhnya segera. Jika tidak, Shiori akan menjadi korban. Light pun mengeluarkan pena seolah hendak menuliskan sesuatu, tepat saat terdengar sirene polisi. Melihat Naomi lengah, Shiori mencoba melarikan diri, namun Naomi yang panik akhirnya menembakkan 3 peluru. Tembakan itu mengenai dada Shiori, dan ia pun meninggal. Dalam kepanikan, Naomi melakukan bunuh diri ketika petugas polisi tiba. Light tampak sangat terpukul oleh kematian Shiori. Beberapa saat kemudian, Light memberitahu Ryuk bahwa sebenarnya ia sudah lama mengetahui nama asli Naomi, yang didapat dari sebuah amplop gereja yang pernah dibawa Naomi saat kematian Rei. Light kemudian mendatangi gereja tersebut untuk mengungkap identitas asli Naomi dan dengan mudah menyusun kronologi kematian Naomi sesuai dengan yang baru terjadi. Ryuk terkejut karena ia tahu bahwa Death Note tidak seharusnya membuat orang saling membunuh secara berantai. Secara mengejutkan, Light ternyata juga menuliskan nama Shiori untuk mati. Light menuliskan bahwa Shiori akan terbunuh oleh tembakan senjata. Karena di museum itu hanya Naomi yang membawa pistol, maka senjata yang dibawa Naomi lah yang akan menembak Shiori. Walaupun hal tersebut tidak tertulis secara eksplisit, semuanya berjalan sesuai dengan rencana Light. Ryuk, yang dikenal sebagai iblis, tampak takjub. Menurutnya, Light bahkan lebih kejam daripada iblis. Light berencana memanfaatkan kematian Shiori sebagai alasan untuk bergabung dengan tim investigasi bersama ayahnya, sehingga tidak akan ada yang menduga dirinya sebagai Kira. Bahkan, Ryuk semakin merasa bahwa Light lebih buruk daripada iblis. Padahal, Shiori sangat mencintai Light,
namun Light tega mengorbankannya. Sementara itu, di tempat lain, Misa dikejar oleh para penggemar fanatik yang berwajah psikopat dan ingin membunuhnya. Tanpa diduga, salah seorang penggemar tersebut tiba-tiba meninggal karena serangan jantung. Tak lama kemudian, sebuah buku yang menyerupai Death Note jatuh dari atas. Di sisi lain, Light mengungkapkan keinginannya untuk bergabung dengan tim investigasi kepada ayahnya. Secara mengejutkan, L muncul dan mengucapkan selamat bergabung kepada Light. L menjelaskan bahwa ia membutuhkan bantuan Light untuk menangkap Kira. Dan film pun berakhir